Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas current issue yang berkenaan dengan sistem informasi akuntansi. Saya mengambil bahasan dari sebuah paper yang ditulis oleh Ahmad Adel Jamil Abdallah PhD yang berjudul The Impact of Using Accounting Information Systems on the Quality of Financial Statements submitted to the Income and Sales Tax Department in Jordan. Jadi kenapa saya mengambil paper ini? Karena berdasarkan pengalaman membimbing skripsi di topik atau di bidang sistem informasi akuntansi, banyak sekali mahasiswa yang mengambil topik ini ya. Jadi pengaruh dari penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas dari informasi akuntansi yang dihasilkan. Baik, saya tidak akan membahas secara mendalam setiap part dari paper ini. Saya simpulkan aja ya secara keseluruhannya. Ya, mungkin bagi kita yang belum terbiasa membaca paper, biasakan untuk membaca abstrak. Karena abstrak itu adalah rangkuman dari keseluruhan isi dari paper tersebut, mulai dari background sampai dengan kesimpulan ya. Jadi di abstrak ini disebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat impact atau pengaruh dari penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas dari laporan keuangan yang dilaporkan kepada Departemen Pajak Penghasilan dan Penjualan di negara Yordania ya. Dan juga untuk melihat bagaimana impact dari penggunaan SIA tadi untuk collect ya, untuk mengumpulkan pajak dari pajak penjualan. Kalau di kita kenal dengan nama PPN ya. Oke, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, menggunakan kuesioner ya. Yang ini disebutkan dia menggunakan 14 pertanyaan ya. Kuesioner yang terdiri atas 14 pertanyaan untuk bisa mengukur bagaimana impact dari penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas dari laporan keuangan. Nanti kita akan bahas kenapa sih digunakan dua variabel ini ya dalam satu penelitian. Kenapa yang sebagai faktor variabel independennya itu adalah penggunaan sistem informasi akuntansi, kemudian yang menjadi variabel terikatnya itu adalah kualitas dari informasi akuntansi yang dihasilkan. Baik, karena dia menggunakan kuesioner maka harus ada yang namanya pengujian kuesioner dulu ya, menggunakan uji validitas dan dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Makanya di sini ada yang namanya Cronbach's Alpha Test dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang katanya menggunakan simple linear regression. Kenapa menggunakan simple linear regression? Karena hanya ada satu variabel independen gitu ya. Kemudian juga kenapa regresi? Karena tujuannya adalah melihat pengaruh ya atau hubungan kausalitas antara dua variabel. Kemudian dari hasil penelitian ditemukan bahwa gitu ya, terdapat impact atau terdapat pengaruh dari penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas dari laporan keuangan atau informasi akuntansi yang dikumpulkan atau dilaporkan kepada Departemen Pajak, Dirjen Pajak kalau di kita gitu ya. Nah, kemudian dari hasil ini muncullah rekomendasi gitu ya bahwa harus ada fokus ya dalam pengembangan alat yang digunakan di Departemen Pajak gitu ya. Kemudian kita harus ada juga training atau pelatihan dan juga pengembangan bagi para staff gitu ya, secara reguler, secara ongoing gitu, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan juga bisa meningkatkan kualitas dari laporan keuangan di departemen tersebut. Seperti itu ringkasan dari penelitian ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi mengapa ya penelitian ini dilakukan. Nah, ya diawali dari bahwa semua perusahaan itu orientasinya adalah mencetak profit gitu ya. Dan profit itu dihasilkan dari mencetak revenue gitu kan. Nah, bagi perusahaan tentunya supaya tujuan tersebut bisa tercapai, maka perlu dilakukan strategi yang baik, strategi yang
benar gitu ya. Strategi itu adalah bagian dari hasil pengambilan keputusan. Dalam SIA kita selalu belajar ya dari awal bahwa yang namanya sistem informasi akuntansi itu tujuannya adalah menghasilkan informasi, ya kan? Yang mana informasi ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. SIA itu adalah bagian dari sistem informasi manajemen, yang mana semua informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen ini nantinya akan digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan strategi-strategi bisnis yang ujungnya tujuannya adalah untuk mencetak profit tadi gitu. Maka SIA sebagai salah satu bagian dari SIM, Sistem Informasi Manajemen, itu harus bisa menghasilkan informasi keuangan ya yang akurat, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan bagi manajer dalam pengambilan keputusannya itu. Apalagi ini informasi keuangan. Dan tadi tujuan organisasi itu adalah mencetak laba ya atau profit gitu kan, jadi keuangan juga. Jadi semua parameter dalam pengambilan keputusan keuangan itu haruslah dapat diandalkan supaya nanti strategi keuangannya pun jitu ya, tidak memiliki kesalahan. Akibatnya kalau misalnya keputusan yang diambil salah, kerugian yang dihasilkan gitu. Oleh karenanya gitu ya, sistem informasi akuntansi itu memiliki peran yang sangat penting gitu. Bagaimana bisa informasi keuangan itu berkualitas kalau sistem yang membentuknya itu tidak berkualitas gitu ya. Maka dari itu, sebelum kita bisa menghasilkan informasi yang berkualitas, sistem yang dipakainya pun harus berkualitas dulu. Makanya selalu dalam penelitian ini diukur dari apakah sistem informasi akuntansi itu sudah digunakan dengan baik, dengan tepat atau belum gitu. Kalau sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik, maka informasi keuangan yang dihasilkan bisa lebih baik atau akan baik pula. Sedangkan sebaliknya ya, jika tidak menggunakan sistem informasi yang baik, maka informasi yang dihasilkannya pun kurang berkualitas. Nah, itu adalah background dari penelitian ini. Sebetulnya penelitian semacam ini sudah mengalami rangkaian penelitian yang panjang, sudah banyak dilakukan juga oleh peneliti sebelumnya ya. Di antaranya di sini ada Kennedy 2013, Caud 2007, Ismail and King 2007 ya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Intinya dari preview study yang ada gitu ya, selalu menunjukkan adanya pengaruh gitu. Nah, penelitian ini oleh Adele mencoba untuk melihat lebih spesifik lagi bagaimana pengaruhnya tersebut, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang membayar pajak gitu ya. Nah, ini adalah studi hipotesisnya, ini standar ya. Kemudian variabelnya ada dua, ada variabel independen yaitu penggunaan SIA, dan dependen yaitu kualitas dari laporan keuangannya. Oke. Selanjutnya populasi yang dipelajari dari penelitian ini adalah para akuntan yang bekerja di Departemen Pajak ya, pajak penghasilan dan penjualan yang ada di Kota Amman. Kemudian ada 50 kuesioner yang distribusikan. Ini sebetulnya jumlah yang cukup sedikit ya, tapi masih terhitung normal karena di atas 30. Oke. Nah, kemudian layaknya pada penelitian pada umumnya gitu ya, harus selalu dikaji teori, landasan teori dari setiap variabel. Nah, di sini oleh penulis itu dikemukakan ada beberapa karakteristik dari kualitas informasi akuntansi atau informasi akuntansi yang berkualitas. Sebetulnya dalam pembahasan di mata kuliah SIA ya, saya pernah mengemukakan beberapa indikator kualitas informasi ya, yaitu diantaranya relevan, kemudian akurat, kemudian dapat dimengerti ya, kemudian on time, dan seterusnya gitu ya. Namun sebetulnya ada indikator-indikator yang mungkin dikemukakan oleh penelitian lain, oleh peneliti lain dengan bahasa yang agak berbeda, namun intinya sama. Nah, di sini penelitian ini mengambil pendapat dari Ahmad 2006 yang menyebutkan ada 7 standar dari kualitas informasi akuntansi. Pertama, appropriateness ya, kesesuaian.
Kalau yang kita pernah pelajari di mata kuliah SIA itu relevan ya. Jadi apa yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu memang yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah credibility. Credibility itu adalah andal ya. Reliability, jadi tidak mengandung bias atau kesalahan. Ketiga, accuracy. Accuracy itu adalah akurasi ya, jadi ketepatan. Kemudian timing, nah, timeliness ya, atau on time gitu. Jadi informasi yang berkualitas itu kalau dia on time, pas dibutuhkan sudah tersedia gitu. Karena kalau sudah lewat masa kebutuhannya, jadi tidak berguna lagi informasi tersebut. Kemudian understanding and absorption itu artinya adalah dapat dimengerti, understandable. Kemudian importance ya. Importance itu artinya bahwa informasi akuntansi itu memiliki peran ya, dan memiliki karakteristik penting yang ini kalau tidak diperhatikan, kalau tidak kalau tidak dimiliki, maka akan menghasilkan atau menyebabkan permasalahan. Kemudian fulfillment. Jadi maksudnya apakah biaya yang dihasilkan untuk menghasilkan informasi tersebut itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh atau lebih kecil? Baiknya lebih kecil ya, sehingga dia menjadi efisien. Oke, nah ini disebutkan kembali signifikansi atau pentingnya kualitas laporan keuangan yang baik ya. Jadi kalau laporan keuangannya berkualitas, mengandung 7 indikator kualitas tadi, maka tentunya gitu ya, dasar pengambilan keputusannya itu akan menghasilkan keputusan yang berkualitas pula. Ketika keputusan yang diambil itu yang berkualitas, yang baik, maka impact-nya bagi perusahaan adalah tercapainya tujuan perusahaan, yaitu bisa memperoleh profit gitu ya. Dalam jangka panjang berarti going concern gitu kan, memenangkan persaingan gitu ya, kompetitif, kemudian memenangkan market share gitu ya. Dan banyak sekali keunggulan kompetitif yang bisa dihasilkan kalau perusahaan itu tepat dalam pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan dalam perusahaan itu nggak sekali dua kali ya, tapi setiap hari gitu. Makanya dalam perusahaan itu pasti selalu ada yang namanya planning gitu. Planning itu kan sebetulnya adalah upaya untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dalam rangkaian penyusunan strategi gitu. Jadi ada strategi jangka panjang, strategi jangka menengah, dan jangka pendek. Termasuk setiap hari pun mengambil keputusan gitu ya, dan membutuhkan informasi sebagai dasarnya. Baik, nah ini kita langsung saja ke hasilnya. Tadi sudah disimpulkan ya bahwa dari hasil penelitian ini diketahui ya terdapat impact yang cukup signifikan dari penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan gitu ya. Ya, sekian untuk pembahasan dari paper ini. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan kalian tanyakan di forum diskusi atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.